Oke, mengawali awal bulan Desember ini, kita bahas yang santai-santai aja sob. Jika sebelumnya sudah sempat mengulas album-album debut rock terbaik, sekarang juga ngebahas album lagi. Tapi kini gilirannya sebuah genre dari era grunge. Saya yakin sampai sekarang, kalian pasti tetap menikmati karya dari para legenda abadi musik grunge ini. Awal tahun 1990-an, menjadi tonggak awal kejayaan musik grunge dan rock alternatif di belantika musik dunia. Musik grunge lahir dari subgenre musik rock alternatif yang awalnya muncul pada pertengahan 1980-an di Washington, Amerika Serikat, khususnya di wilayah Seattle. Grunge, atau disebut juga Seattle Sound, merupakan istilah yang dipopulerkan oleh sebuah media untuk menggambarkan musik punk yang dimainkan lebih lambat dengan iringan sound gitar distorsi yang tebal dan terkadang bising. Oke, tak usah banyak cuap-cuap lagi, mari kita bahas beberapa album terbaik para dedengkot grunge ini. Yang pertama ada Various Artists dengan album Deep Six tahun 1986. Deep Six merupakan rilisan pertama dari label lokal CZ Records dan dirilis ulang oleh A&M. Album ini dirilis hanya beberapa bulan sebelum rilisnya Sub Pop 100 dari Sub Pop. Rilisan ini juga diperdebatkan sebagai rekaman kedua yang mempengaruhi Seattle Sound. Musisi yang terlibat dalam kompilasi ini diantaranya Green River, Melvins, Malfunction, Skinnyard, Soundgarden, dan The Human. Selanjutnya disusul dengan Mudhoney lewat album Superfoods Big Move tahun 1988. Diambil dari nama pedal fuzz yang digunakan gitaris Mudhoney, Univox Superfoods, dan Big Move dari Electro Harmonic, album ini merupakan bukti pertama keberadaan band grunge asal Seattle Mudhoney. Dirilis di bawah label Sub Pop pada tahun 1988, album ini dirilis ulang dengan judul Superfoods Big Move plus Early Singles. Meski penjualan album ini terbilang menyedihkan pada awalnya, rilisan ini memiliki peran penting di skena musik Seattle. Superfoods Big Move mendapatkan pengakuan komersial 25 tahun setelah dirilis, dengan menduduki peringkat ke-25 di UK Indie Album Chart. Nirvana memperkenalkan karya indie rock dalam album ini, atau lebih tepatnya memperkenalkan dirinya sebagai band baru dengan genre heavy hard rock dengan album Bleach ini. Dalam album ini juga terdapat inspirasi The Beatles versi punk di lagu About a Girl. Ada fakta mengejutkan di era album ini, yakni drummer Nirvana era album Bleach, Chad Channing, bermain dalam lagu Polly. Namun namanya tidak ditulis dalam kredit album dan juga tidak mendapatkan royalti sepeser pun. Selanjutnya disusul dengan album Soundgarden yakni Louder Than Love yang juga dirilis pada tahun 1989. Album Soundgarden Louder Than Love berisikan banyak tema, mulai dari seks, revolusi, sampai percintaan. Berhasil memberikan kesuksesan pada Soundgarden dan berhasil menduduki urutan Billboard 200 untuk waktu yang cukup lama. Kelahiran Pearl Jam sudah seharusnya tertulis dalam mitologi rock. Kehadiran mereka yang begitu ikonik tidak akan terwujud jika saja demo instrumental mereka tidak jatuh ke tangan penyanyi tak dikenal bernama Eddie Vedder yang pada akhirnya menjadi vokalis mereka. Debut album Ten meraih penjualan sebanyak 13 juta keping hingga kini dan mendapatkan rating besar dari berbagai media. Disusul kemudian dengan album kedua Pearl Jam yang berjudul Versus yang rilis pada tahun 1993. Pada masa album ini dibuat, Eddie Vedder, penyanyi sekaligus gitaris Pearl Jam ini berniat untuk mengurungkan ambisi dari para personel Pearl Jam, menghindari sorotan berlebihan dan kembali pada visi awal mereka ketika mereka sudah merasa puas dan senang ketika lagu-lagu mereka menjadi hits di radio. Meskipun mereka hampir tidak pernah melakukan wawancara dan video pada singlenya, album ini tetap berhasil terjual sebanyak lebih dari 1 juta kopi pada minggu pertama. Masih dengan Pearl Jam, yakni dengan album Vitalogy tahun 1994. Album Vitalogy hadir dalam masa sulit. Dalam proses rekaman, Mike McCready menjalani rehabilitasi, dan drummer Dave Abruzzese dipecat. Musik dalam album ini lebih beragam dari rilisan sebelumnya, dan berisi lagu rock agresif, ballad, serta elemen lainnya, yang membuat rilisan ini menjadi album eksperimental Pearl Jam yang pertama. Nomor-nomor eksperimental macam Eye of Bonita,
Bugs, Hey Foxy Mopendal Mama, dan Dead Smith pun memanjakan beberapa penggemarnya. Tak perlu diragukan, Kurt Cobain adalah seorang konseptor, perencana, dan perancang. Jurnal pribadinya dipenuhi judul-judul lagu yang belum sempat direkam maupun dirilis. Ide pertama Cobain untuk judul album ini adalah Sheep. Dia bahkan menggambar seekor domba di jurnalnya. Namun, rencana itu dibatalkan di akhir tahun 1990 dan diganti dengan Nevermind. Sebetulnya Nevermind dibuat 2 kali. Nirvana merekam 8 lagu pada 1990, 5 diantaranya masuk album Nevermind. Sesi kedua berlangsung pada April 1991. Satu perbedaan besar dari kedua sesi adalah keberadaan Dave Grohl. Dari Smells Like Teen Spirit sampai hidden track Endless Nameless, debut major label Nirvana ini menyapu pamor musik rock lain di masa itu. Meskipun awalnya Nirvana menaruh ekspektasi kecil pada kesuksesan komersial album ini, Nevermind mendapatkan kesuksesan tak terduga, terutama lewat single pertama Smells Like Teen Spirit. Album ini juga menghasilkan 3 single lain yang cukup sukses, Come As You Are, Lithium, dan In Bloom. Nevermind tidak hanya mempopulerkan pergerakan grunge Seattle, melainkan membawa rock alternatif ke arus utama. Album self-titled ini memang hanya satu-satunya album studio dari Temple of the Dog. Album ini merupakan penghormatan untuk vokalis Mel Function dan Mother Love Bone Andrew Wood yang meninggal karena overdosis heroin. Frontman Soundgarden Chris Cornell bersama Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McCready, dan Eddie Vedder bersama-sama menggarap proyek singkat ini untuk menghasilkan satu album. Album ini mendapat sertifikasi platinum dari RIAA di Amerika Serikat. Band legendaris di genre grunge ini kembali mengulang keberhasilannya di album Dirt yang rilis tahun 1992. Alice in Chains berhasil memperluas jangkauan musiknya ke MTV pada album yang sedikit banyak telah terpengaruhi oleh heroin. Tidak seperti band grunge lainnya, Alice in Chains lebih mendapatkan inspirasi dari genre heavy metal ketimbang punk yang terbukti dari salah satu lagunya yang berjudul Man in the Box. Album kedua dari Alice in Chains ini dirilis hanya 7 bulan setelah album miniset. Lirik Lane Staley dalam Stickman, Junkhead, dan Godsmack benar-benar merefleksikan seorang pria yang menderita kecanduan heroin yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya 10 tahun kemudian. Setelah dirilisnya album ini, Alice in Chains menjadi pembuka untuk Ozzy Osbourne dalam tur No More Tears. Tujuan satu-satunya Kurt Cobain dalam album In Utero adalah untuk kembali menghidupkan genre punk rock yang merupakan akar dari Nirvana. Cobain merasa bahwa album mereka yang berjudul Nevermind sebelumnya terlalu komersial dan tidak sesuai dengan kepribadian Nirvana. Maka dari itu, Cobain merekrut produser yang telah ikut memproduksikan Pixies, The Breeders, dan Jesus Lizard, yakni Steve Albini dan Scott Litt, untuk mengembalikan lagi Nirvana kepada getaran musik mereka yang ada di album debut mereka, Bleach. Sebagai album follow-up dari Nevermind, mereka menginginkan identitas punk yang lebih kuat. Namun ternyata, ada kekecewaan di balik kesuksesan komersil yang diraih dari album ini. Kurt Cobain, Chris Novoselic, dan Dave Grohl merasa produksi album ini terlalu banyak dipoles. Awalnya, Cobain menamai album ini I Hate Myself and I Want to Die. Namun pada akhirnya, mereka mengambil nama In Utero yang diambil dari puisi buatan Courtney Love. Album Melvins kali ini mendapatkan campur tangan dari teman lama mereka, Kurt Cobain. Cobain pun turut mengambil kredit sebagai produser dalam 6 lagu pada album ini, serta menyumbang kontribusi sebagai pemain gitar dan perkusi pada 2 track. Pada album kelima mereka ini, terdapat lagu terkuat mereka yang berjudul Huge, serta solo gitar yang catchy serta lirik tanpa makna pada lagu Night Goat. Houdini bisa dibilang merupakan album paling representatif dari Melvins. Album ini secara jelas menggambarkan kekuatan dari band ini, serta musikalitas yang terbilang tidak lazim. Houdini merupakan album kelima sekaligus album pertama yang dirilis Melvins melalui major label.
Mendapatkan kesuksesan yang besar pada album sebelumnya Dirt, Alice in Chains tidak merencanakan ingin membuat album Jar of Flies ini. Gitaris Alice in Chains, Jerry Cantrell, mengatakan kepada produsernya Toby Wright bahwa pada awalnya niatan mereka hanya ingin jamming biasa ketika melakukan sesi di studio Seattle's London Bridge. Alice in Chains tidak pernah benar-benar merencanakan musik yang mereka buat saat itu untuk dirilis. Namun pihak record label mendengarnya dan mereka sangat menyukainya. Album Jar of Flies menjadi album pertama Alice in Chains yang berhasil debut menduduki urutan nomor 1 Billboard 200. Era 1990-an memang sudah lewat, namun nafas grunge masih menjadi pengaruh kuat hingga saat ini. Dua band grunge yang mencapai kesuksesan komersial terbesar, yakni Nirvana dan Pearl Jam, memiliki peran besar di dunia grunge, layaknya The Beatles dan Rolling Stones semasa British Invasion. Di samping kehadiran kedua band yang disebutkan tadi, kita jelas tidak bisa melupakan pula kehadiran Melvins, Alice in Chains, Soundgarden, serta Mudhoney. Lagu-lagu grunge sering bertema tentang rasa apatis terhadap kehidupan, mendobrak norma dan nilai sosial, dan juga rasa frustasi masalah-masalah sosial. So, bagaimana menurut kalian? Album mana dari para dedengkot grunge tadi yang menjadi favorit kalian? Komen di bawah. Long live grunge!